and everything will fine. You don't have to run. And all the hands keep yourself. Just wait until it's done. Oke, halo rekan-rekan semuanya. Jadi saya di sini sudah berada di Masjid Agung Jambi Singaraja, yang dimana Masjid Jambi ini terkenal dengan akulturasi sejarahnya antara perpaduan agama Muslim dan juga Hindu, yang kita bisa lihat sendiri dari bangunannya. Kita bisa lihat sedikit yang memiliki sejarah tersendiri. Mungkin kita akan menyimak sebentar lagi tentang sejarah bagaimana sih masjid ini bisa dibangun, mengapa menggunakan seperti ini. Untuk itu mari kita simak selengkapnya selanjutnya. Baik Pak, terima kasih ya atas waktunya. Kami dari mahasiswa Stadion Singaraja ingin mengenal lebih dekat terkait akulturasi dari budaya Hindu dengan budaya Islam di Masjid Agung Jambi Singaraja. Mungkin dari sejarah singkat, mungkin Bapak bisa ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, sejahtera. Jadi adanya masjid dan Al-Quran yang menjadi cagar budaya di Bali ini bermula dari yaitu di tahun 1620 Panji Sakti merekrut orang-orang Bugis dan orang-orang Jawa untuk menjadi prajuritnya. Jadi kenapa ada kampung Bugis dan Pegayaman? Jadi di sanalah dulu kampung orang-orang Bugis dan orang Jawa itu menjadi prajurit andalan, pasukan andalannya Panji Sakti. Jadi Buleleng ini belum ada gitu. Pas Panji Sakti berkuasa di sini merebut tuh bersama pasukan-pasukan dari Bugis dan Jawa tuh berhasillah merebut Buleleng ini sampai kekuasaan itu sampai ke Pasuruan. Terus setelah kemenangan Panji Sakti itu dikasihlah tanah yang satu di Pegayaman, yang satunya di sini gitu. Jadi adanya kajanan di kampung Bugis ini orang-orang sama kampung Jawa, Banjar Jawa dong. Nah, itu dah. 1620, 16 terus sampai 1800-an umat muslim di kota ini di Buleleng ini semakin banyak. Semakin banyaknya masalah. Karena sebelum ada masjid ini ada Masjid Keramat namanya. Masjid Kuno Keramat ini masjid tertua di Bali juga. Dan salah satunya tertua di Buleleng. Jadi masjidnya itu tidak ada setengah masjidnya ini ukuran kecil ya. Jadi kenapa dibilang keramat? Karena memang keramat ya. Tidak ada yang tahu siapa yang mendirikan, kapan berdirinya, masih perkiraannya berdiri 1625 juga. Jadi semakin besar orang Muslim kan semakin tidak muat orang sholat gitu. Orang sholat tidak muat di tahun 1820. I Gusti Ketut Selagi yang mu'alaf yang masuk Islam tuh bersama tokoh-tokoh Muslim Abdullah Masketi dan tokoh semuanya berangkat ke Puri. Di Puri meminta bantuan sebidang tanah dan biaya untuk membangun. Nah, waktu itu Raja Purinya, Raja Bulelengnya keturunan Panji Sakti yang ke-6 yaitu I Gusti Ngurah Ketut Polong, masih sepupu dengan yang Selagi ya. Jadi diminta disediakanlah di tahun 1830 dibangunlah masjid ini. Jadi 1830 dibangun sekitar 2 tahun baru mau dibangun dasarnya itu terjadilah Belanda masuk ke Bali lewat Buleleng. Berhasilnya masuk strategi liciknya Belanda yaitu mengundang makan Gusti Ketut Polong bersama Abdullah Makesti yang menjadi mandor di sini. Itu diajak makan di kapal, ternyata ditawan di kapal tuh, jadi dibawa ke Padang. Akhirnya kan yang biayain sama yang backup masjid ini ditawan, tidak ada kan, jadi terhentilah masjid ini. Jadi sekitar 1860 balik raja dan pengikutnya ke sini tuh baru lagi dimulai. Jadi 1860 itu baru selesai.
1860 masjid ini selesai dibangun. Nah, terus beralih ke Al-Quran. Nah, Al-Quran ini selesai dibuatnya itu sebelum ada masjid ya. Jadi 1820 sama 1860 kan beda ya. Jadi Al-Quran ini dibuatnya malah di Masjid Keramat gitu. Jadi ceritanya kenapa beliau mualaf dan menulis Al-Quran. Jadi Gusti Ngurah Ketut Selagi ini dulu tahun 1800 terjadilah perang saudara di Puri. Jadi Buleleng ini kan dulu dijajah oleh Karangasem tahun 1800-an. Nah, waktu Karangasem itu dipimpin oleh Raja Gusti Jelantik, siapa itu lupa saya. Itu 3 tahun dia menjabat tapi kejam itu. Jadi keturunannya Panji Sakti yang laki semua dipenggal dibunuh supaya tidak ada yang lawan dia itu. Maka keterkacir lari kan. Makanya ada Puri Tugatmunge, Puri Sukesade, Puri Buleleng, Puri itu Puri Hulian apa itu, Puri Tecepule itu. Jadi orang-orang itu kesana kesini dia larinya dari Tecepule. Hamburan ya. Ya Pegamburan. Jadi yang ini larinya ke sini karena lewat sungai. Disinilah dia diselamatin oleh warga sini gitu. Dan ada tokoh Islam di sini yaitu Imam Kiai Muhammad Yusuf dari Bugis. Dia yang nyelamatin, dia yang nganggap dijadikan anak lah. Nah, dijadikan guru ngaji gitu. Sempat dia dikembalikan setelah situasi aman, dikembalikan ke Puri, tapi dia nggak mau gitu. Saya lebih nyaman di sini karena sudah diselamatkan lah. Akhirnya dijadikan anak, dimualafin, ngaji lah sama Kiai Muhammad Yusuf. Ngaji itu adalah studinya orang Muslim belajar agama ya. Jadi untuk lulus ngaji buatlah skripsi atau kuliah. Skripsinya ini gitu. Jadi harus hafal Al-Quran dan sambil menulis menjadi satu sempurna ya Quran biasa tuh. Jadi perlu diketahui enggak ini aja sebenarnya Al-Quran yang gitu yang banyak kan muridnya gitu. Itu ada sekitar 8 yang masih bertahan. Jadi yang uniknya aja ya dimana akulturasi dan gininya ya terlihat dari kebijaksanaan raja dari dulu Panji Sakti sampai sekarang itu masih menganggap kita keluarga gitu. Nah terkait selama pembangunan dari masjid ini dari dulu apakah ada perubahan ataupun arsitektur dari masjid ini? Apakah dari awal semula emang seperti ini? Kalau dulu kan tahun 1000 ada foto ya. Kalau foto itu kan dari 1860 lebih sudah ada foto kan dari Belanda, kan orang Belanda. Jadi dulu cuma ini aja, tidak sampai halaman itu. Cuma dari pintu itu, cuma tiang ini diganti yang 2 belakang. Makanya tiang yang di paling belakang 2 itu kan beda sama yang depan. Kalau ini yang asli masih dia. Jadi yang 2 itu karena gempa Selirit mungkin belum lahir ya tahun 1900. Jadi 1970 sudah terjadi gempa Selirit itu sampai tsunami katanya kan mau tsunami. Itu retak dia diganti lah. Tadi yang masih asli itu sebenarnya ya karena pintu sama mimbar. Ini mimbarnya belum ada masjid, ini Puri yang nyumbang. Malah orang Hindu yang buat sama pintu-pintu. Makanya pintunya itu kan bukan pintu masjid. Kalau di Jawa atau di manapun masjid pasti ada kali ukirannya itu kan Arab. Iya. Kalau ini kan memang asli dia Bali. Iya. Asli Bali sama Puri itu sampai sekarang Puri yang di Sukesade itu yaitu Puri desanya tidak punya pintu. Sampai sekarang belum beli pintu dia. Malah pintunya yang dikasih ke sini. Yang depan mau masuk sampai adik-adik itu kan baru masuk tuh. Mau parkiran itu ada pintu. Iya, itu pintunya di sini tuh. Pintunya dia soalnya dulu kan terjadi keributan. Soalnya warga sana masih terang. Kenapa ada masjid? Kok bikin masjid lagi? Maka dikasihlah pintu itu sebagai bahwa ini saudara saya semua, katanya raja. Antu pasti gini. Ini kan dari Patre Timun tuh asli Buleleng ya. Hanya orang-orang raja Buleleng. Terus ini bunga ukiran bunga sama ini ya. Kalau akulturasinya sih. Jadi ukiran sama warnanya. Jadi dia tuh berpikir warnanya cuma 3. Tridatu kan?
Minyak putih hitam itu aja dia pikirannya. Nggak ada hijau, padahal kan di Islam tuh identik dengan hijau. Ya. Jadi yang dia tahu cuma warnanya ini aja dah. Di kulitnya ini dari lembu. Kalau orang Arab pasti dari sapi atau onta. Kalau dia dari lembu dia, makanya lebih kuat. Kayak maksudnya kulit yang ini. Kalau kertasnya dari Itali. Kalau dulu hanya orang raja aja yang bisa beli kertas sama nulis cinta itu kan. Kalau orang miskin, orang apa dia bukan orang priai, nggak mungkin punya kesempatan untuk belajar. Pasti disuruh kerja rumusan. Berarti ini dari dulu Pak ya? Dari 1800. Dari 1800. Ya 300. Masih gini Pak, masih bagus. Ya ada perawat. Thing we'll find. You don't have to run. Oke guys, sedikit info. Jadi hari ini kita sudah selesai mewawancari bagaimana guys. All the hands keep yourself just